Ya, dibukanya pintu perjalanan bagi jemaah umroh asal Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi menjawab kerinduan masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci. Setelah 2 tahun dirundung pandemi, antrian perjalanan juga disambut positif oleh penyelenggara ibadah haji. Meski demikian, tak bisa dipungkiri, ancaman penularan COVID-19 masih menghantui perjalanan ibadah tersebut. Bagaimana memastikan aspek kesehatan perjalanan umroh, kami telah terhubung dengan Bapak Nur Arifin, Direktur Bina Umroh Haji dan Khusus Kementerian Agama. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arifin. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, waalaikumsalam. Pak Arifin, ini bicara soal perjalanan umroh ke Tanah Suci setelah melalui proses diplomasi yang cukup lama nampaknya ya. Akhirnya jamaah umroh asal Indonesia diperbolehkan kembali ke Tanah Suci. Sampai saat ini apakah sudah keluar aturan teknis terkait perjalanan umroh ini, Pak? Baik, saat ini kami sedang terus berproses menyelesaikan langkah teknis untuk mewujudkan persiapan umroh ini. Baik, setelah Kementerian Arab Saudi mengeluarkan surat edaran nomor 42121438 tanggal 15 Zulhijjah atau 25 Juli 2021 bahwa 1 Muharram 1443 Hijriah atau 10 Agustus 2021 dibuka umroh. Nah, ini ada syarat yang perlu dipenuhi oleh jamaah, antara yang pertama harus sudah vaksin dengan jenis vaksin yang diakui oleh Arab Saudi, yaitu AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna. Nah, di awal kita telah melakukan koordinasi karena mayoritas rakyat Indonesia melakukan vaksin dengan jenis Sinovac Sinopharm. Nah, alhamdulillah kemudian WHO PBB telah mengakuinya, dan karena WHO PBB telah mengakuinya, maka kemudian alhamdulillah Arab Saudi sudah mengakuinya. Namun Arab Saudi mengatakan perlu di booster. Nah, namun pemerintah Republik Indonesia yang diwakili terutama oleh Bapak Menteri Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan Arab Saudi agar tidak perlu di booster. Cukup dengan vaksin Sinovac Sinopharm 2 kali, maka bisa umroh. Nah, ini kan posisinya sedang diplomasi. Terima kasih. Pak Arif, ini ya betul. Saat ini kan vaksin booster ini masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan ataupun medis begitu. Tapi jika dibutuhkan vaksin booster bagi mereka yang menerima vaksin Sinovac ataupun Sinopharm, bagaimana nanti ke depannya? Apakah sudah ada koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa memberikan vaksin booster ini bagi calon jemaah umroh? Baik. Jadi kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, termasuk hari ini kami juga sedang berada di sebuah lokasi di Jakarta untuk rapat dengan Kementerian Kesehatan, juga dengan 8 asosiasi umroh. Nah, bicara tentang booster ini, saat ini memang regulasinya baru untuk nakes atau tenaga kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan mengatakan belum ada final keputusan booster atau tidak untuk jemaah umroh. Justru yang diperjuangkan adalah jangan sampai ada booster agar negara Saudi bisa menerima vaksin Sinovac Sinopharm 2 kali kemudian umroh. Itu yang sedang diperjuangkan. Oke, artinya sampai saat ini mereka yang masih menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm masih harus menunggu keputusan apakah mereka bisa berangkat atau tidak. Begitu paling lama kapan Pak mereka harus menunggu? Sampai kapan? Baik, jadi kami sudah menyusun timeline untuk teknis-teknis berangkatan umroh. Antara lain di awal ini kita nanti kita pusatkan satu pintu di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Dan sebelum berangkat umroh nanti ada 3 hari untuk bermukim di asrama haji untuk standarisasi pengecekan sertifikat vaksin, juga untuk standarisasi PCR-nya. Sehingga yang berangkat umroh dipastikan itu jamaah yang sehat dan negatif COVID. Kementerian Kesehatan membuat standarisasi. Juga kami sedang melakukan koordinasi untuk integrasi data dari Peduli Lindungi yang dimiliki Indonesia dengan Tawakalna di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu ada aplikasi yang menyangkut kesehatan namanya Tawakalna. Kalau menyangkut tempat ibadah mau Masjidil Haram, ya, pakai aplikasi Itamarna. Kita terus melakukan koordinasi teknis-teknis tersebut. Terima kasih. Pak Arifin, jika ada jamaah asal Indonesia yang kemudian terpapar COVID-19 di Tanah Suci. Saat ini bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan otoritas setempat di Arab Saudi apabila terjadi hal demikian? Baik,
Arab Saudi berkali-kali memang berpesan kepada kita pastikan jamaah umroh itu sudah ada tanggungan asuransinya. Nah, nanti di Saudi sana langsung ketika ada permasalahan COVID sudah disiapkan penanganannya, bertanggung jawab untuk penanganan tersebut. Terima kasih. Jadi sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat begitu? Iya, sudah. Untuk masa karantina sendiri Pak Arifin, ini kan kemarin sempat 14 hari, 8 hari, 5 hari. Terakhir update-nya untuk masa karantina jemaah umroh asal Indonesia saat ini harus berapa lama sampai akhirnya bisa melaksanakan ibadah umroh itu sendiri? Baik, yang sudah dipastikan aturan karantina itu di Indonesia, yaitu nanti sepulang dari Saudi atau saat ini dimanapun orang dari luar negeri datang ke Indonesia, maka perlu karantina 8 hari di Jakarta. Nah, sebelum berangkat kita juga ada konsep 3 hari untuk bermukim di asrama haji untuk dicek standarisasi. Sehingga ini kalau dihitung mau berangkat 3 hari, pulangnya 8 hari, 11 hari. Nah, untuk di Arab Saudi belum ada keputusan berapa karantinanya. Namun nanti mungkin ada konsep, jadi setelah diplomasi tentang booster ini, apakah keputusannya nanti tetap booster atau bisa berangkat tanpa booster. Nah, baru setelah itu nanti Arab Saudi ada ketentuan tentang karantinanya. Terima kasih. Oke, masih menunggu ya ketentuan dari pemerintah Arab Saudi untuk masa karantina di Arab Saudi. Tapi untuk di Indonesia paling tidak harus menyediakan 3 dan 5 hari ya untuk karantina yang disesuaikan. 3 dan 8 hari pada saat tiba di Indonesia dan untuk berangkat ke Arab Saudi. Pak Arifin, ini kan kita bicara soal pintu umroh yang sudah dibuka kembali, begitu bahkan pemerintah Arab Saudi mengatakan akan ada kemungkinan 100% kuota umroh akan dibuka lagi untuk menyambut para calon jemaah umroh dari seluruh dunia. Ini kan agak tricky ya, pasti akan ada klaster penyebaran COVID-19 di sana. Akan mungkin juga ada mutasi virus yang masuk ke Indonesia akibat ramainya kunjungan umroh begitu dari berbagai negara. Ini antisipasi yang sudah dilakukan selain karantina tentunya seperti apa, Pak? Baik, jadi saat ini pada dasarnya rakyat Indonesia juga semua umat Islam dunia sudah rindu dengan umroh, sudah rindu untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah. Sebaliknya orang-orang Arab sendiri yang punya negara di wilayah Arab, terutama di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah, juga sudah rindu dengan umat Islam dunia termasuk dari Indonesia. Rindu ketemu rindu. Namun negara wajib melindungi rakyatnya yang sedang rindu tadi, jangan sampai lupa, apalagi di era pandemi ini. Maka standarisasi kesehatan benar-benar diterapkan. Arab Saudi juga sangat hati-hati, Indonesia juga sangat hati-hati. Nah, saat ini diplomasi yang sedang berkembang adalah masalah booster. Tapi intinya adalah dalam rangka melindungi jamaah umroh agar pelaksanaan ibadah aman, nyaman, jangan sampai ada kondisi seperti di India. Pertemuan banyak orang akhirnya jadi epicentrum atau meledaknya COVID. Itu kita jaga betul, jangan sampai terjadi. Terima kasih. Oke. Caranya Pak, teknisnya sudah ada agar tidak terjadi hal tersebut, apa yang pembinaan yang dilakukan kepada para calon jemaah umroh yang datang ke sana dan hal lainnya? Ya, baik. Saat ini kan wajib vaksin 2 kali. Nah, setelah vaksin 2 kali ini harus wajib untuk semua jamaah. Nah, kalau Arab Saudi menyampaikan kalau vaksin menggunakan selain 4 jenis yang diakui maka perlu booster. Tapi sekali lagi booster ini masih dalam koordinasi. Nah, kemudian protokol kesehatan tentu dilaksanakan kayak tadi sebelum berangkat ada bermukim dulu untuk dicek kesehatan 3 hari. Sepulang dari Saudi harus karantina 8 hari. Saya tanya kepada Kementerian Kesehatan kenapa 8 hari. Menurut Mandi Kementerian Kesehatan bahwa standarnya virus itu supaya tidak berkembang maka perlu dikarantina 14 hari. Dipastikan mati 100%. Nah, 8 hari itu potensi 1%. Sehingga masih dimaklumi. Sehingga setelah dikarantina tadi diharapkan sudah tidak ada varian virus sampai ke sana. Oke, sampai saat ini kuota untuk jemaah umroh asal Indonesia sendiri yang diberikan kepada pemerintah Indonesia berapa per bulannya Pak? Dan tahun ini kira-kira akan ada berapa orang yang akan berangkat? Baik, jadi ada perbedaan kuota haji dan umroh. Nah, kalau umroh ini setelah surat edaran tadi dikeluarkan oleh Arab Saudi bahwa per 1 Muharram itu umroh, Saudi membuat target 1 bulan itu 2 juta jamaah umroh. Namun sampai hari kemarin, sekarang tanggal 19, tanggal 18 kemarin, informasi baru 31.000. Artinya masih jauh sekali. Nah, kenapa ini terjadi? Karena
jamaah umroh dari negara-negara besar, ada 5 negara besar termasuk Indonesia, Turki, Mesir, India, Pakistan belum berangkat umroh. Nah ini Saudi memahami ini, maka masalah kuota ini dalam suasana normal saja 2018 Indonesia itu setahun 1 juta, 1 bulan mungkin hanya 100 ribu atau 90 ribu, masih bisa tertampung dengan konsep yang 2 juta 1 bulan. Terima kasih. Baik Pak Arifin, semoga dibukanya kembali pintu umroh bagi jemaah asal Indonesia ini tidak hanya menjawab kerinduan masyarakat untuk ke Tanah Suci, tapi juga bisa dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat sehingga tetap aman menjalankan ibadah di sana di Tanah Suci. Terima kasih Bapak Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.